Shalom Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pada hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan segala kebaikan dan anugerah kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama-sama tentang orang Samaria. Orang Samaria ini tidak bersahabat dengan orang Israel. Mengapa? Karena orang Samaria dari asal-usulnya merupakan hasil perkawinan campur antara penduduk asli atau orang Israel dengan bangsa-bangsa lain di tanah Kanaan. Akibatnya, mereka tidak dianggap sebagai bangsa Israel sejati. Namun, terlepas daripada kondisi bangsa atau orang Samaria seperti demikian, ada hal-hal baik yang akan kita pelajari dari orang Samaria ini. Yang pertama, orang Samaria tercatat di dalam Lukas pasal yang ke-10, mulai ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Tetapi kita membaca di dalam ayat yang ke-31 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kisah yang sudah sering kita dengar, mungkin sejak kita masih sekolah minggu. Tapi ada yang menarik di sini tentang orang Samaria yang murah hati. Pelajaran pertama yang kita ambil dari orang Samaria adalah orang Samaria adalah orang yang murah hati. Dikisahkan di situ bahwa ada seorang yang mau mengadakan perjalanan. Di tengah perjalanan, orang ini dirampok, orang ini dibegal, bahkan orang ini dianiaya. Harta bendanya habis diambil dan dia dalam keadaan terluka parah. Lewatlah seorang imam di jalan itu. Apa yang sudah kita baca, tanggapan dari imam itu, dia hanya melihat orang yang terkapar dan terluka parah, tetapi dia menghindari perjumpaan dengan orang yang membutuhkan pertolongan. Kemudian di belakang dari imam ada orang Lewi. Tentu orang Lewi ini adalah orang Israel, termasuk dengan imam itu sendiri. Mereka sudah tahu hukum Taurat. Mereka tahu kebenaran, mereka tahu firman. Ketika ada yang membutuhkan pertolongan, mereka hanya melintasinya saja.
Lain halnya dengan orang Samaria. Orang Samaria ini menghampiri orang yang terluka parah, membalut lukanya, tapi sebelumnya membersihkan dengan minyak dan membawanya ke penginapan untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Apa pelajaran dari cerita perumpamaan Yesus ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun orang Samaria dianggap warga negara kelas 2, ditolak oleh bangsa Israel, namun pribadi atau nilai positif dari orang Samaria ini adalah dia orang yang berempati, dia orang yang mudah berbelas kasihan. Ada kebaikan terpancar dari hidupnya. Kemurahan hati menggerakkan orang Samaria ini untuk menolong sesamanya. Berbeda dengan imam dan orang Lewi. Seharusnya merekalah orang-orang yang pertama untuk menolong sesamanya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mengabaikan yang disebut dengan kemurahan hati, kebaikan, dan belas kasihan. Mungkin dalam pikiran mereka, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, itu lebih utama daripada sekedar membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Mungkin juga di dalam benak dan pikiran orang Lewi dan imam ini, dia tidak punya waktu untuk menolong orang ini karena dia akan melayani dan melakukan ibadah. Nah, apa yang kita pelajari dari kehidupan orang Samaria yang bersedia menolong ini? Jelas tertulis bahwa kita tidak bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau kita tidak mengasihi sesama kita yang kelihatan. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa mengasihi saudaranya yang dilihatnya, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Firman Tuhan katakan sebelum kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, kita seharusnya mengasihi manusia yang kelihatan. Bagi orang Lewi ataupun imam ini, dianggap mengasihi Tuhan itu adalah sesuatu yang prioritas. Memang mengasihi Tuhan adalah perintah Tuhan. Tapi orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan juga adalah prioritas. Kita tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan tanpa kita mengabaikan dan tidak mengasihi manusia yang kelihatan. Inilah yang terjadi kebanyakan orang. Mereka mengaku mengasihi Tuhan, tetapi tidak peduli terhadap sesama. Firman Tuhan katakan itu adalah pendusta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar dari orang Samaria. Walaupun mungkin tidak memahami kebenaran seperti orang Lewi dan imam, tetapi belas kasihan dan tindakan kasihnya itu merupakan bukti dia mengenal Allah. Yang kedua, dari orang Samaria yang kita pelajari pada
hari ini di dalam Lukas pasal 17 ayat 16 sampai 19. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi yang semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini cerita mengenai 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan. Penyakit kusta kala itu adalah penyakit yang belum ada obatnya, penyakit yang mengerikan karena bersifat menular, penyakit yang membuat seseorang disisihkan dan dijauhkan. Sebelum dia menjadi tahir, dia tidak boleh ada dalam kehidupan masyarakat secara normal. Apa yang terjadi? 10 orang kusta ini mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Yesus berkata, "Pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah korban." Itu artinya orang yang sudah tahir dari penyakit kusta boleh mempersembahkan korban. Tetapi sebelum mereka mempersembahkan korban, ada seorang yang melihat bahwa dia sudah disembuhkan. Dan orang ini adalah orang Samaria. Dia tidak pergi menemui dan mempersembahkan korban kepada imam, tetapi dia kembali kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, "Bukankah 10 orang yang tadi sudah ditahirkan? Mana yang 9 orang itu?" Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran dari orang Samaria yang sudah disembuhkan ini adalah orang ini adalah orang yang mau bersyukur dan mencari Tuhan. Banyak orang seperti 9 orang kusta ini. Mereka sudah mengalami berkat Tuhan, kebaikan, anugerah, pertolongan, tetapi mereka tidak mau datang dan mencari Tuhan dengan bersyukur. Mereka menganggap itu hal yang biasa. Kalau itu diperlakukan kepada Tuhan, tidak heran pula diperlakukan juga kepada manusia. Manusia jarang sekali berterima kasih kepada orang yang telah menolong dirinya atau telah berbuat baik kepadanya. Karena memang inilah ciri-ciri manusia di akhir zaman. Dalam 2 Timotius pasal 3, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dari sekian banyak orang yang sudah sembuh, hanya orang Samaria yang bersyukur dan mencari Tuhan. Begitu pula juga dengan kebanyakan orang Kristen. Mereka sudah mengalami berkat pertolongan pemeliharaan, tetapi jarang untuk datang kepada Tuhan dengan kesungguhan, dengan keseriusan untuk mengucap syukur seperti orang Samaria. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya ketika kita datang kepada Tuhan, kita selalu penuh dengan ucapan syukur. Karena ketika kita lupa akan kebaikan Tuhan, maka kita akan sia-sia semua ibadah kita. Banyak orang
mudah melupakan kebaikan Tuhan. Tetapi sedikit orang yang ingat kebaikan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk orang Samaria yang datang kepada Tuhan dan mengucap syukur? Ataukah kita menganggap kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan hanya sebatas angin lalu saja? Yang ketiga, pelajaran dari orang Samaria. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat. Di dalam ayat yang ke-28 dan 29 kita baca demikian. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita yang sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada padanya sekarang adalah suami yang ke-6. Ini merupakan sebuah masa lalu yang tidak baik. Tetapi perjumpaannya dengan Yesus mengubah kehidupannya. Dia menjadi seorang wanita pembawa kabar baik. Pelajaran yang ketiga dari orang Samaria adalah jadilah pembawa kabar baik. Bahwasanya setiap orang mempunyai masa lalu, baik yang buruk maupun yang baik, pasti ada. Namun Tuhan tidak melihat masa lalu dalam kasih dan pengampunannya. Dia menemui perempuan Samaria ini, dan perempuan Samaria ini membuka hati terhadap kabar baik yang Yesus sampaikan. Akibat dia menerima kabar baik yang Yesus sampaikan, dia kembali ke kampungnya dan dia menceritakan kepada orang-orang di sana seperti yang sudah kita baca. Mungkinkah dia itu Kristus? Dan banyak orang-orang di kampung akhirnya datang kepada Yesus di sumur Yakub, dan mereka meminta Yesus ke kampung mereka. Dan akhirnya Yesus menceritakan kebenaran di kampung Samaria tersebut. Dan Alkitab mengatakan banyak orang-orang di Samaria yang percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Apa yang kita pelajari dari orang Samaria dalam Yohanes pasal 4? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah orang Kristen pembawa kabar baik. Membawa kabar baik adalah sebuah kehormatan, karena setiap pembawa kabar baik merupakan utusan dari Tuhan di atas segala Tuhan, dari Raja di atas segala Raja, yang memberikan perintah dan amanat agungnya yang berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa? Karena Yesus adalah Raja di atas segala raja.
yang memberikan perintah kepada setiap orang percaya untuk menjadi pembawa kabar baik. Kalau seorang bangga dipanggil menjadi anggota paskibraka, melayani presiden dalam peristiwa penaikan bendera merah putih dan penurunan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus. Mereka demikian bangga, apatah lagi orang Kristen seharusnya lebih bangga. Karena mereka bukan dipanggil oleh presiden, mereka bukan dipanggil oleh pemilik perusahaan, tapi mereka dipanggil dan diberi tugas oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, dan Kepala Gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pembawa kabar baik merupakan sebuah kehormatan. Dan kalau kita menyadari dan menghayati kabar baik kita sampaikan kepada orang lain, itu adalah sebuah kehormatan. Janganlah itu menjadi beban, karena panggilan itu datang dari Tuhan Yesus Kristus, penguasa langit dan bumi. 3 hal yang kita pelajari dari orang Samaria. Yang pertama, orang Samaria adalah orang yang murah hati, penuh belas kasihan, penuh kebaikan. Walaupun tidak banyak pengetahuan kebenaran, tetapi tindakannya dipenuhi dengan belas kasihan. Orang Samaria yang kita pelajari selanjutnya ada orang Samaria yang tahu bersyukur kepada Tuhan dan senantiasa mencari wajah Tuhan. Dan yang ketiga, orang Samaria yang seharusnya kita pelajari, jadilah membawa kabar baik. Membawa kabar baik karena yang memerintahkan kita adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Banggalah dengan panggilan itu, banggalah dengan tugas dan amanat yang dibebankan, dan bukan menjadi beban dalam kehidupan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan